Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari kelas MN20D Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beta saham. Yang pertama ada pengertian beta saham. Beta saham merupakan tolak ukur volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas semua pasar. Nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam bursa saham. Sebab semakin besar naik atau turunnya sebuah aset, maka semakin besar risikonya. Beta saham memperlihatkan ukuran pergantian return saham apabila disandingkan dengan IHSG. Sebagai contohnya, melakukan perbandingan imbal hasil dari saham UNTR disandingkan IHSG. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sensitivitas pada risiko pasar. Beta dilambangkan dengan simbol beta yang mana adalah koefisien regresi pada dua variabel, yakni terlalu banyaknya keuntungan portofolio pasar serta keuntungan di suatu saham. Beta masuk ke dalam perhitungan ilmu statistik yang mana akan diaplikasikan ke dalam dunia keuangan. Keberadaan perhitungan beta saham ini pun ternyata sangat cocok bagi para investor jika ingin memperoleh keuntungan ketika berinvestasi serta meminimalisir kerugian yang didapatkan. Kemudian ada perbedaan beta dan alfa investasi. Seperti yang sudah diketahui, dalam dunia investasi mungkin sudah mendengar banyak istilah asing. Meskipun sama-sama berhubungan dengan risiko investasi, beta dan alfa memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yaitu, alfa merupakan istilah di mana akan sering didengar oleh investor ketika melakukan riset untuk mencari manajer investasi handal, terutama ketika sedang memilih reksadana. Lebih mudahnya, alfa merupakan selisih antara hasil atau return dari suatu reksadana dengan hasil di mana diharapkan untuk reksadana berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Jadi bisa dibilang apabila alfa merupakan ukuran kemampuan dari seorang manajer investasi untuk mengalahkan pasar alias outperform. Biasanya juga digunakan untuk menunjukkan kehandalan dari seorang manajer investasi di dalam mengalahkan return. Sementara beta merujuk pada sensitivitas dari pergerakan hasil atau return dari suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil dari pasar secara keseluruhan. Kemudian ada jenis saham berdasarkan betanya. Terdapat 3 jenis saham yang dikelompokkan berdasarkan betanya. Yang pertama adalah saham dengan beta kurang dari 1. Pertama, terdapat saham perusahaan dengan beta kurang dari 1 di mana dapat diartikan sensitivitas harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Sebagai contohnya, beta saham dari sebuah perusahaan sebesar 0,5, maka terdapat tingkat fluktuasi harga saham sebesar 50% terhadap IHSG. Lebih jelasnya, apabila IHSG menurun sebanyak 2%, maka harga saham emiten pun juga akan ikut terkoreksi 1%. Pun sebaliknya, jika IHSG meningkat 2%, maka harga bisa tambah 1%. Kemudian yang kedua ada saham dengan beta di atas 1. Saham dengan beta di atas 1 ini mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Untuk mengetahuinya lebih jelas, bisa dilihat contoh apabila sebuah saham punya nilai beta 1,5, maka saat IHSG naik 4%, harga emiten akan meningkat 6%. Yang perlu diperhatikan jika ternyata IHSG menurun, maka harga saham dari emiten pun mengalami penurunan dengan harga lebih banyak dibandingkan IHSG. Kemudian yang ketiga, beta saham negatif.
Terakhir, terdapat beta saham negatif atau mempunyai nilai di bawah 0. Itu akan menggambarkan bahwa pergerakan naik ataupun turun harga saham emiten ternyata berbanding terbalik dengan pergerakan IHSG. Sebagai contohnya, jika IHSG melandai, maka saham akan mengalami peningkatan. Kemudian ada rumus beta saham dan cara menghitungnya. Adapun perolehan nilai saham sendiri dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dependen serta return pasar sebagai variabel independen. Untuk rumusnya sendiri bisa ditulis dengan beta saham yaitu covariance atau return aset dibagi dengan varian atau return market. Adapun untuk menghitungnya sendiri bisa menggunakan beberapa persamaan sederhana berikut ini. Yang pertama ada menemukan tingkat risk free rate. Risk free rate alias tingkat suku bunga bebas risiko merupakan tingkat persentase pengembalian investor, di mana berharap pada investasi dengan risiko bebas. Risiko bebas ini dapat diambil pada contoh investasi di mana jaminan pemerintah menggunakan undang-undang. Adapun undang-undang tersebut seperti jenis obligasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai contohnya diambil 6%. Yang kedua, hasil timbal saham. Imbal hasil saham merupakan tingkat persentase keuntungan di mana terdapat pada saham di dalam periode tertentu. Biasanya dihitung tahunan dan dirata-ratakan dengan menggunakan rumus imbal saham, yaitu harga saham periode X ditambah 1 dikurangi harga saham periode X dibagi harga saham periode X. Yang ketiga, ada hasil imbal pasar. Adapun cara menghitungnya yakni menggunakan imbal hasil pasar di mana merupakan tingkat persentase keuntungan seluruh saham dalam periode waktu tertentu. Bisa dihitung tahunan dan dirata-ratakan. Rumusnya adalah return IHSG periode X sama dengan harga IHSG periode X ditambah 1 dikurangi IHSG periode N dibagi harga IHSG periode X dikali 100. Untuk melihat data beta saham suatu perusahaan, ternyata bisa menggunakan beberapa cara seperti melalui situs returns di mana dapat dilakukan secara mudah, yakni dengan memasukkan kode saham emiten dan diakhiri dengan kode JK titik dan huruf J dan K. Selain itu juga dapat diperoleh melalui perhitungan Pfindo dan Yahoo Finance. Cara menghitung beta saham menggunakan Excel adalah dengan memasukkan data kovariansi dan variansi, kemudian memasukkan perbandingan kedua variabel tersebut. Kemudian bisa diklik data, kemudian pilih data analis. Langkah selanjutnya adalah memilih covariance. Excel akan otomatis menghitung covariance dari data yang ada. Jika ingin menganalisa banyak perusahaan sekaligus, cukup melakukan copy-paste rumus pada Microsoft Excel untuk mendapat nilainya. Kemudian ada kegunaan dan kelebihan dari beta saham. Keberadaan beta saham ini juga mempunyai kegunaan atau kelebihan dalam dunia saham. Bagi investor pemula, tentu wajib mengetahui informasi penting tersebut. Di antaranya kegunaan tersebut adalah yang pertama, menjadi alternatif ukuran rasio saham, dan yang kedua, memperoleh tambahan tentang arah pergerakan harga saham. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.